Teman-teman, ditutupnya kota Lisbon menjadi salah satu faktor dilakukannya praktek kolonialisme dan imperialisme Belanda di wilayah Nusantara. Mengapa demikian ya? Teman-teman, kolonialisme dan imperialisme Belanda mungkin saja tidak akan terjadi seandainya Spanyol tidak menguasai Portugis termasuk kota perdagangan utamanya, yaitu kota Lisbon, pada tahun 1580. Dan pendudukan Lisbon tidak terlepas dari perang kemerdekaan Belanda terhadap Spanyol. Masih ingat kan pada materi yang sebelumnya yang sudah kita bahas ya teman-teman? Nah, Raja Philip II yakin bahwa pemberontakan Belanda akan dapat dipadamkan dengan sendirinya jika perekonomian Belanda pada saat itu rapuh. Dan salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menutup akses ke pusat perdagangan rempah-rempah yaitu kota Lisbon, yang menjadi salah satu tiang utama penopang perekonomian bagi negeri Belanda. Jadi peristiwa ini masih ada kaitannya ya dengan perang kemerdekaan Belanda. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya ya teman-teman. Lalu apa ya yang dilakukan oleh Belanda setelah kota Lisbon dikuasai oleh Spanyol? Nah, bagi Belanda, penutupan kota Lisbon bukanlah suatu hambatan. Belanda justru menganggap kondisi tersebut menjadi suatu keuntungan teman-teman. Mengapa demikian ya? Nah, ternyata karena dengan terjadinya peristiwa itu justru mendatangkan banyak keuntungan bagi Belanda. Setidaknya ada 2 keuntungan ya teman-teman. Nah, keuntungan pertama adalah Belanda semakin gencar berjuang hingga kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1581, setahun setelah pendudukan Spanyol dan kota Lisbon. Nah, kemudian kedua, Belanda kemudian kehilangan akses ke Lisbon justru membuat Belanda berpikir keras untuk menemukan rute-rute alternatif perdagangan. Dan bagian dari proses itu adalah untuk menemukan pusat rempah-rempah di kawasan Asia yang sebelumnya sangat dirahasiakan dan ditutup rapat oleh bangsa Portugis. Wah, ternyata Belanda menjadikan kesulitan justru menjadi peluang ya teman-teman. Lalu upaya apa ya yang dilakukan oleh Belanda dalam rangka mencari daerah yang kaya akan rempah-rempah? Informasi yang didapat dari Jan Huygen van Lieshoten serta peta yang dibuat oleh kartografer Petrus Valentius pada tahun 1592 menjadi hal yang sangat menentukan bagi Belanda. Selain itu, informasi yang didapat oleh Cornelis de Houtman yang pada tahun 1592 pernah diutus oleh para pedagang Amsterdam ke Lisbon juga sangat menentukan ya teman-teman. Dari informasi yang didapatkan dipastikan bahwa Banten adalah sebagai tempat yang paling tepat untuk membeli rempah-rempah. Nah, karena wilayah itu sangat kaya akan rempah-rempah. Kalian masih ingat kan teman-teman tokoh pertama penjelajah laut Belanda? Ya, tokohnya adalah Cornelis de Houtman yang berangkat dari Belanda pada 2 April 1595 dengan 6 buah kapal dan tiba di Banten pada bulan Juni 1596. Lalu bagaimana ya tanggapan penduduk di Kesultanan Banten atas kedatangan bangsa Belanda? Teman-teman, saat tiba di Banten, kemudian Belanda terkagum-kagum melihat pelabuhan lada terbesar di Jawa bagian barat ini. Nah, awalnya kedatangan rombongan ini diterima dengan baik oleh penduduk yang ada di Kesultanan Banten. Bahkan saat itu Belanda bersahabat baik dengan penduduk di Kesultanan Banten. Dan Sultan Banten yaitu Mangkubumi Jayanegara yang saat itu memerintah atas nama Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir yang masih sangat belia juga sangat bersahabat dengan Belanda. Karena telah dianggap sebagai sahabat, maka kemudian Sultan Banten pun bermaksud untuk menyewa kapal-kapal Belanda saat itu. Tujuannya adalah untuk menyerang wilayah Palembang. Akan tetapi permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Belanda. Dan kemudian sikap angkuh dan tidak bersahabat inilah yang kemudian memicu kekecewaan dari Sultan Banten. Selain itu teman-teman, Belanda juga diberitakan pernah merompak 2 buah kapal dari Jawa yang berisi lada.
Intinya, bagi Sultan Belanda adalah orang yang angkuh, kasar, dan sangat sombong. Dan setelah mengetahui tabiat buruk dari rombongan Cornelis de Houtman, lalu langkah apa ya yang dilakukan oleh Sultan Banten? Hingga akhirnya kesabaran Sultan Banten pun habis, teman-teman. Pasukan Banten menyerang kapal-kapal Belanda serta menawan sebagian pasukan termasuk de Houtman sendiri. Kemudian Houtman pun berhasil dibebaskan dengan uang tebusan. Nah, atas perbuatan Sultan Banten, maka kemudian de Houtman membalas dendam dengan cara menyerang seluruh isi kota, lalu merampas kapal-kapal Banten yang membawa rempah-rempah dari Maluku. Nah, karena rakyat Banten pun semakin resah dan bersama-sama kemudian mengusir Belanda. Nah, rombongan de Houtman pun kemudian lalu berlayar menuju Bali. Nah, dari sana kemudian de Houtman kembali ke Belanda dengan hanya sedikit membawa rempah-rempah. Nah, tadi kita sudah tahu ya teman-teman bagaimana proses masuknya bangsa Belanda ke Nusantara yang diawali oleh perjalanan Cornelis de Houtman. Nah, kedatangan de Houtman yang awalnya disambut baik oleh masyarakat Banten, kemudian mulai berubah setelah masyarakat Banten mengetahui sikap angkuh dan tidak bersahabat yang ditunjukkan oleh Cornelis de Houtman. Yang kemudian hal ini memicu kecewaan masyarakat Banten hingga akhirnya Sultan Banten melakukan penyerangan dan mengusir Belanda dari tanah Banten. Nah, setelah Cornelis de Houtman, kira-kira siapa lagi ya tokoh penjelajahan asal Belanda yang datang ke Nusantara?